Salam Kicomania ya. Pada kesempatan hari ini kita berada di tempat salah satu master burung murai batu, di mana si beliau ini sudah mengikuti lomba dalam taraf regional maupun nasional ya. Siapa dia? Kita akan bedah tuntas perawatan dari beliau ya kan, dalam merawat murai batunya sehingga bisa tembus di kancah nasional ya. Inilah Pak Mr. Gun, salah satu tokoh murai batu di Kebumen dan peternak terbesar di Kebumen ya. Dan beliau adalah Ketua APBN Jawa Tengah ya Pak G? Ya, sepertinya seperti itu. Pak G, maaf ya teman-teman, saya manggilnya itu Pak G karena kita teman dari dulu ya. Pak G, ini kan Pak G itu kan punya murai ya, boleh dikatakan ini sudah tingkat nasional ya. Ini kan kita ingin tahu untuk perawatannya Pak G itu mulai dari mungkin penjemuran, extra fooding dan lain sebagainya, mungkin bisa diceritakan Pak G. Ya, selamat sore teman-teman YouTube. Mungkin ketemu lagi dengan saya di channel yang berbeda, Mr. G Kebumen BF Kebumen. Nah, ini beliau Pak Aan ini teman kira-kira 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu kita main bareng bersama, main burung bersama. Dan memang kemarin saya cukup kaget di telepon, ternyata mau bikin konten masalah sibuk teman-teman. Ini kita aja janjiannya itu tidak mudah ya untuk ketemu dengan Pak G ini. Ya, dijadwalkan hari ini, tadi juga kita agak terlambat, maaf ya, 10 menit 15 menit karena saya nganter barang, tadi tiba-tiba nganter barang. Jadi kali ini kita mau fokus masalah burung lomba ya. Betul ya? Betul okay. Nah, fokus burung lomba. Memang saya review sedikit, saya bermain burung dari tahun 2000, mulai dari cendet, kita sudah mengenyam juara nasional juga di Piala Raja, Kapolri pernah, biarpun nggak juara 1, juara 2, juara 3. Terus dari tahun 2000-an mungkin sampai 2005, 2006, terus kita main kedua itu saya kalau nggak salah mainnya kacer, cuman itu ya untuk intermezzo aja, kurang nyantol di hati. Terus ketiga kita main tredean. Tredean ini cukup mengangkat nama saya. Bandulan itu. Karena sempet di masanya, kalau saya nggak salah inget itu pas mau lahiran anak saya yang pertama. Jadi sekarang anak saya kelas 2 SMP 14. Itu ya 14 tahun yang lalu. Itu sempet bagus, dalam arti bagus. Juara nasional juga. Terus dibayar temen dari Bekasi. Boleh tahu itu berapa itu Pak? Ya, nolnya itu 2 digit lah yang masuk. 2 digit. Nah, dan lumayan di saat itu cukup tinggi kalau saya bilang. Ya, betul. Dan itu di sana juga akhirnya dibeli pemain besar dan melegenda juga. Terus habis tredean saya ada 2 atau 3 yang monser, cuman yang kedua yang ketiga ini nggak sampai juara nasional, sudah diambil orang juga, teman-teman deket juga. Terus saya main anis merah, cuman ya nggak lama. Terus yang agak lama dan nyangkut di hati itu kita main murai. Saya main murai mungkin 2008, 2009, 2010, karena saya 2010 saya mulai ternak. Dan pada waktu itu salah satu murai saya yang melegenda itu Garuda Jaya. Garuda Jaya itu zamannya kiamatnya Pak Haji Zona Lampung, terus zamannya Pelor Mas, terus zamannya killernya Pak Hendi Karton. Nah, di zaman itu kita melegenda dan
laku fantastis juga. Bisa disebutkan Pak. Ini fantastisnya ini digitnya 3. Digitnya 3, angkanya depan di angka di atas 5. Ini real, dalam arti real. Memang kita tidak expose, itu Garuda Jaya itu diambil teman dari Jawa Timur dan orangnya juga tidak mau diekspos. Dan pada waktu itu pas juara di Dan Lanal Jakarta juara 1 2 kali, dan di Tugu Muda juara 1 sama juara 2 itu sempat ditawar sampai hampir 750-800 pada masanya. Tapi lakunya ya nggak jauh-jauh amat, tapi kondisi mabung. Jadi kondisi ekor 2 cm 3 cm lah, itu diambil kondisi itu. Ya karena itu mengangkat nama saya di kancah nasional, dan memang di 2010 ini saya ada kerjaan yang nggak bisa tak tinggal. Akhirnya saya mengurangi lomba, malah hampir nggak pernah lomba. Terus kita ternak. Jadi 2010 saya mulai ternak sampai sekarang. Nah dari sini menangnya saya itu kan saya pelomba. Jadi saya ngerti kelasnya murai, kelas mana yang bisa diternak dan mana yang tidak. Dan kita juga sampai saat ini, puji Tuhan, anak-anak saya sudah ada yang di kancah nasional. Itu bisa, itu untuk tiket berapa itu Pak? Ini salah satunya yang lagi booming di tahun kemarin itu namanya Rocker. Rocker itu punya Pak Benny AP Surabaya, Rembang. Dia ambil sama saya mungkin 2-3 tahun yang lalu. Itu di SMM di tiket 22 juta, masuk 5 atau 6 kalau nggak salah. Terus di anniversary yang mungkin tiket 11 jutaan itu nomor 4. Terus yang tiket 5,5, ada beberapa tiket yang di bawahnya itu kita belum pernah mengenyam juara 1. Kita hanya juara 2. Tapi tingkatnya luar biasa. Konserannya dapat. Di sana kan konserannya dapat. Kita kalah B. Kalah B. Gitu. Jadi cukup membanggakan kalau di sana. Siapa yang tidak kenal dengan prestisnya SMM? Betul. Itu saya sempat nontonnya. Itu di sini ada 1, 2, 3, ada 4 kalau nggak salah pialanya. Ada 1 dulu katanya lapis emas tuh yang kecil, tapi itu yang paling berharga. Paling berharga. Itu untuk tiket berapa itu Pak? Aduh, saya lupa. Sekitar 10-an ya. 11. Dia ini tiketnya agak aneh angkanya. Jadi 3,3, 1,1, 2,2. Saya buat tiket. Terus ada tiket yang 22 juta. Itu masuk nomor 5 apa 6 kemarin itu. Nah, itu Rocker. 15 second. Nah, itu Rocker punya Pak Benny AP gitu. Nah, memang pas ini pialanya saya pinjam di sini karena kemarin ada liputan juga, jadi pinjam nanti kita kembalikan juga. Nah, satu lagi ada yang Garuda Jaya Junior, itu masih di tempat saya. Kemarin ya sampai nomor 4 atau nomor 5 kalau nggak salah. Itu di tiket 2,2 atau 3,3 atau 4,4 itu saya juga lupa. Itu tiket terendah ya teman-teman. Ya, tiket terendah. Tiket terendah. Terus kalau yang lain itu di Piala Raja ada yang masuk 4, ada yang masuk 6, ada. Terus ini yang di Piala Kerajaan Kediri juga masuk 1 kalau nggak salah. Di Kediri ada juara 1 2 kali. Terus di Piala Udang di kelas utama juga juara 1. Terus Jogja Istimewa juga juara 1. Itu rockernya yang di Pak Benny AP. Jadi kita anak-anakan kita itu salah satunya yang di kancah nasional ya. Dari ternakan sini ya. Dari ternakan sini. Jadi kalau yang teman-teman lain ada, karena kita saat ini ring itu sudah di angka 1.300. Oh. Jadi sudah 12 tahun ring di ternakan saya sudah di nomor 1.300-an lebih. Dan mulai dari luar pulau Palembang, Lampung, Makassar, Ujung Pandang, Bangka Belitung, Batam, terus Roman Kalteng. Oh ini daftarnya Makassar. Ya. Nah, Makassar, terus Bandar Lampung. Ya. Ya antar provinsi nih teman-teman. Bukan kiri-kiri. Jadi yang luar pulau ada yang Medan juga, kita kirim ke Medan juga. Terus ke Makassar, Sulawesi, hampir seluruh Indonesia kita pernah kirim. Cuman memang paling gede kita pasar itu di Jawa Barat. Jawa Barat, Jakarta, kedua Jawa Timur. Itu imbang-imbang. Kalau Jawa Tengah mungkin ya keduanya atau ketiganya. Nah, itu kalau review dari teman-teman yang sudah ya banyak sudah prestasi. Cuman kadang-kadang kan tidak info ke kita seperti itu. Belum bicara teman-teman. Itu jadi
itu anak-anak di tempat kita. Jadi bagi saya itu juara kalau selama kita masih pegang itu biasa. Jadi peternak merawat burungnya juara itu biasa. Tapi kita sudah di step ke atasnya. Jadi kita jual trotol, dirawat orang lain juara. Nah, burung bicara. Nah, itu kualitas dari peternak. Sudah satu tingkat lagi. Betul. Rasa bangganya. Nah, yang sekarang ini yang masih ada di atas satu lagi. Jadi kita membina franchise dan plasma. Jadi kita membina peternak. Ada orang bedol kandang, ambil jantan, ambil betina. Nah, anakan-anakan mereka juga sudah mulai monser di lapangan. Nah, itu dari kebanggaan pertama, kebanggaan kedua, ini kebanggaan ketiga yang kita sudah raih seperti itu. Jadi kalau kita ngomong ternak di sini beberapa teman juga banyak yang datang dari luar pulau datang belajar ternak. Silahkan saja dalam arti belajar boleh lihat langsung, boleh sharing masalah rawatan mau seperti apa. Nah, tadi ini saya juga dikasih PR mau nanya rawatan burung lomba ya. Betul Pak Ki, itu kan kan tahulah burung nasional itu pasti perawatannya ada yang spesial kan teman-teman ya. Karena ini tiketnya itu enggak 100.000 ya kan, di atasnya itu luar biasa. Pasti ada perawatan khusus ini dari Pak G ini yang akan kita bongkar ya. Ya, ikuti terus. Gimana untuk Pak G? Jadi gini, kalau kita rawatan satu, kita ngerawat itu dari trotol. Berarti dari trotol. Dari trotol. Mastering. Kedua, kita ngerawat kalau kita beli sudah prestasi dari orang lain. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, kenapa burung trotol itu sekarang booming, banyak dicari orang? Karena memang membuat burung trotol prestasi itu lebih gampang menurut saya. Karena dia dari trotol sudah diajarin ngikut pola perawatan kita. Tapi kalau kita beli burung yang sudah prestasi di lapangan, sedikit perawatannya tidak dikasih, ada yang disembunyikan, itu pasti tidak akan maksimal. Gitu loh. Nah, saya mau membicarakan yang dari trotol aja, karena kalau kita membicarakan yang perawatan dari orang ini, saya juga tidak berani kasih opini atau tidak kasih pendapat. Karena apa? Karena tiap orang berbeda. Atau kita bahasnya yang trotol aja. Jadi kalau kita trotol di sini, memang pas di sini juga ada sekolahan. Jadi kita di sini ada sekolah mastering, tapi khusus yang di tempat saya. Khusus ternakan khusus sini. Ternakan tempat saya. Kenapa? Karena kalau beli di tempat saya dan sekolah tempat saya, kita garansi, ada garansi. Mungkin ini yang tidak dipunyai atau tidak peternak lain, betul. Bukan peternak, mastering lain. Mastering lain. Kalau mastering kan cuma sekolah mati, mungkin tidak ada kompensasi. Ya itu juga sudah layak karena apa? Dia cuma terima uang bulanan berapa. Kalau harus ganti trotolnya kan nggak pas. Tapi kalau di tempat kita beli trotol tempat kita, sekolah tempat kita, kalau ada apa-apanya mati, dicuri orang, lepas, ya kita ganti. Kita ganti adiknya dengan semua biaya free. Seperti itu. Nah kita di sini sekolah ini kita standar. Jadi kalau pemasteran boleh dilihat kita masternya. Ya saya akui untuk lebih master, dari cukup ya. lah. Untuk kelas master dari Pak G ini saya akui nggak ada burungnya nggak gacor, semua gacor dan durasinya itu luar biasa. Saya akui. Jadi untuk masteran ini kalau kita ngomong investasi mungkin bisa di angka 300 sampai 500 juta di masterannya saja. Karena di tempat kita mungkin di next ulasan ya. Itu kita ada tempat trotol yang panen 7 hari sampai 2 bulan. Itu masternya beda. Beda. Ya ada beberapa yang sama tapi tempatnya beda. Burungnya beda. Jadi di sini kalau nanti suatu besok evaluasi lagi di sini ini khusus yang untuk panen 7 hari sampai umur 2 bulan mau dikirim. Terus yang di lorong depan itu mulai 2 bulan, mulai bodol sampai dia pastol. Nah di depan juga ada 2 ruangan, ya, yang satu khusus yang untuk pas bener-bener bodol, yang satu sudah mulai mau full atau sudah mulai ke tahap belajar karamba, belajar demotivitis ada. Kita ada 3 tempat yang memang notabene masterannya lebih dari cukup lah. Dan sampai sekarang pun saya juga masih beli masteran. Kemarin saya ambil dari Bandung 2 indigo itu mewah-mewah. Saya beli 2 ya pasti bunyi lah ininya, cuman mewah gitu. Karena sampai saat ini pun kita kalau ada masteran yang mewah saya pasti masih beli. Karena apa? Memang saya butuh untuk didik masteran, itu penting. Jadi trotol bagus dari indukan bagus
dimasterinya bagus, dengan perawatan yang bagus, Keluarnya. saya berani jamin tidak jelek. Saya nggak ngomong bagus ya, saya berani jamin tidak jelek, karena tidak ada trotol yang mengkhianati prah, itu belum ada. Belum ada. Nah, cuman kalau dari trotol itu ya kita pertama kita embun pagi, mungkin next boleh di setting lagi. Jadi kita secara teori dulu ya, secara ngobrol dulu. Jadi kita embun, kita jemur paling 15 sampai 30 menit. Nah, pas dijemur kita kasih jangkrik 5, itu umum semua sama. Di tempat kita jangan betina sama perawatannya. Cuman kalau betina jarang dijemur. Jemurnya yang kita prioritas yang jantan. Terus dijemur, ditarik, kita memang mandinya pakai cepuk. Karena apa? Cepuk dulu. Supaya kalau kita pakai karamba, kalau mandinya pas bagus terus cuacanya jelek, nanti pengaruh ke burungnya bisa sakit. Itu kalau saya, jadi kita kasih cepuk aja. Terus habis itu kita tarik, kita bersihkan, kita ganti minumnya pakai vitamin. Nah, ini kita pakai EBOT-FIT, produknya Ebo Jaya. Nah, terus kita kasih kroto, cepuk kecil, cepuk kecil. Terus fur tetap ada, cuman fur untuk camilan saja. Untuk furnya itu kasar atau halus? Kalau kita pertama sih halus ya. Halus di grinding. Terus mereknya apa? Nah, kita pakai Ronggolawi. Pakai Ronggolawi. Nah, terus setelah itu ya pakai yang pelet yang gede-gede. Terus nanti kita buka. Kalau tidak dalam kondisi bodol kita buka. Hariannya memang buka. Terus sore sekitar jam 4 kita kasih jangkrik lagi 5. Terus kita kerodok. Nah, itu pola itu trotol mulai umur, kita jemur trotol tuh mulai umur sekitar sebulan. Kalau terlalu kecil karena sekarang cuaca ekstrim kita nggak berani. Jadi sebulan lebih sedikit lah. Nah, seperti itu. Itu pola itu terus sampai dia nanti mulai ambrol. Sampai mulai ambrol. Mau pastol, menuju pastol. Bukan, mau turun bulu dari trotol. Oh ya. Nah, nanti kalau sudah mulai turun bulu, makannya sama, cuman kita kerodok. Kita nggak mandikan, kita nggak jemur. Nah, itu dari seperti itu. Nanti setelah pastol, setelah bulu full semua, baru kita mulai jemur tipis-tipis. Nah, dari situ kita ajarin karamba. Puding tetap sama. Terus kita kita jemur tipis-tipis mulai 15 menit, setengah jam, sambil kita ajarin karamba. Nah, itu kalau sekolah setelah itu proses kurang lebih di bulan ke-7, bulan ke-8 kita nanti harus kirim. Karena apa? Kita memang cuman penitipan sampai pastol. Saja. Karena kenapa? Karena kita banyak. Kalau mungkin lihat nanti ke ulasan berikutnya, yang mungkin nitip di tempat kita mungkin ada sekitar 50-an. 40 sampai 50 yang nitip di tempat kita. Nah, nanti kita setelah pakai sangkar kotak gampang seminggu 2 minggu, kita ajarin pakai sangkar bulat. Nah, setelah sangkar bulat seminggu 2 minggu baru kita kirim ke konsumen. Nah, kalau yang tidak laku, nah, kita ngomong tidak laku karena tidak munafik, tidak semuanya laku. Jadi dari trotol kalau orang tidak milih ya ada yang mungkin bodinya kecil atau kurang sedikit, mungkin ya pas nggak dipilih orang aja, kan di sini tetap dirawatnya. Nah, nanti setelah pastol mulai kenceng kita coba di lapangan. Kita coba untuk sekedar tahu saja kerjanya ya Pak. Nah, sekedar kerja. Kalau kita tahu kerjanya kan kita bisa kasih harga. Ya, ini mau dijual berapa kan gitu. Nah, nanti ini cuma diajarin aja. Jadi 2 minggu sekali, mungkin 3 minggu sekali. Kita coba di sini kan ada kelas pastol. Ya tiket mungkin 20, 30, 50 ribu lah. Ya, ada artinya. Jadi 20. Kita coba nyoba. Kita kalau di sini nyoba sekitar 5-6 burung kalau kita bawa. Nah, nanti kalau yang memang belum berani burung ya biarin aja. Tapi kalau sudah berani burung ada video biasa laku. Nah, biasa laku ya lumayan seperti itu. Nah, untuk jadi yang case-nya Garuda Jaya Junior yang sampai bisa di Garuda Jaya Junior itu di kelas 500.000 24G di Gombong nomor 1 itu pertama kali keluar. Terus saya bawa ke PBI Tangerang, kerja bagus cuman belum hoki, 2 kali nggak masuk. Terus 2 minggu berikutnya saya bawa ke Cibubur, itu masuk nomor 3, itu tiket kalau nggak salah 1 juta atau 2 juta, masuk nomor 3. Terus 2 minggu berikutnya saya bawa ke SMM, masuk 4. Yang di Malang itu? SMM di Sidoarjo kalau nggak salah. Jadi dia di Jawa Timur. Nah, ini pas burungnya ini ngurak, ini sudah selesai ngurak mungkin
bulan-bulan ke depan kita juga mulai coba lagi. Nah, kalau yang case-nya Garuda Jaya Junior ini burung agak aneh. Dalam arti pas mabung pertama, mabung kedua ini nggak berani burung. Dicoba diem. Nah, itu untuk solusi penangani untuk burung yang belum mau tarung itu gimana? Ya jangan di ini enggak. Kita mesti sabar. Kuncinya sabar. Jadi saya punya keyakinan burung ini mewah. Jadi ya ditelatenin aja. Begitu nanti di bawah nggak berani ya sudah. Tunggu sampai mabung lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali kita sedikit otak-atik perawatannya. Kalau memang masih belum berani kan kelihatan. Dibiarin aja sampai mabung lagi. Nah, Garuda Jaya Junior ini mabung ketiga kalau nggak salah. Ketiga atau keempat. Umur sekarang 3 tahunan lah plus. Nah ini baru mau burung ini. Telaten. Jadi harus itu yang satu lagi sama, yang namanya Judika. Ini lagi naik daun juga. Jadi yang Judika ini sama, ini mabung ketiga juga baru berani mulai burung. Ini kemarin tak coba di lokalan sudah mulai bagus, cuman kemarin tak coba luar kota masih belum maksimal. Ya kita tahap belajarnya seperti itu. Jadi kita coba di lokalan dulu, terus kita coba mungkin ke Banjarnegara, ke Jogja atau ke Semarang. Baru nanti kita coba ke Jakarta yang nginep atau ke Surabaya yang nginep. Jadi memang biaya ngajarinnya ini yang agak susah. Dan tiap perawatan burung berbeda. Kuncinya itu apa? Kita harus tahu maunya burung. Ya. Maunya burung itu apa? Contoh kata Garuda Jaya Junior itu harus diumbar. Harus diumbar. Berarti tidak semua burung harus diumbar ya? Tidak semua burung harus diumbar. Jadi itu itu harus diumbar. Karena apa? Dia memang powernya di atas rata-rata, show-nya bagus. Memang dia cocok untuk diumbar. Cuman ini burung tidak boleh kena hongkong. Nah, tidak boleh kena hongkong, tidak boleh kena ulet kandang. Jadi bolehnya kena jangkrik sama kroto aja. Nah, seperti itu. Kebalikannya Judika ini nggak bisa diumbar. Kalau diumbar malah nabrak-nabrak. Ya, over. Jadi nggak bisa diumbar kalau Judika. Jadi Judika ini malah kebalikannya. Kalau Garuda Junior itu jangkriknya banyak, krotonya dikit. Kalau Judika ini kebalik, krotonya banyak, jangkriknya cuma paling 2-3 ekor. Nggak main hongkong juga, nggak main kandang juga. Ya kita harus nyari maunya burung ya. Seperti itu. Jadi memang di tempat kita kalau pas ngerawat gitu sudah mulai pastol, mulai ngajarin karamba, kadang saya memang kontrol setelah dimandi selesai kan dijejer-jejer gitu, disekat, kita jadi kawan kita ngemat lah, merhatikan maunya burung seperti apa. Kadang ada yang nggak mau di karamba, ada yang lebih seneng dicepu. Nah cuman itu nanti kita harus tahu ya, harus menjiwai dulu ya. Kalau nggak menjiwai ya susah ya. Kalau maunya orangnya biasanya nggak bakal jalan. Biasanya seperti itu. Nah, jadi ya kalau tips-tips perawatannya sih di tempat kita ya yang pasti itu satu, embun itu wajib. Ya, pagi wajib. Jam berapa itu sekitar? Jam 5, jam setengah 6 atau kalau yang ekstrim bisa jam 5, setengah 5. Setengah 5 udah keluar keluar. Terus embun itu wajib. Terus jemur wajib. Cuma dijemur di tempat saya nggak suka jemur lama. Jadi kena sinar matahari paling lama 1 jam saya sudah selesai. Nah, terus karakter burung beda-beda. Kalau yang Garuda Jaya Junior dia senangannya diablak hariannya. Buka. Full. Habis kalau Garuda Jaya Junior itu habis dijemur masuk umbaran. Sore baru ditarik. Nah, malam kerodong. Tapi kalau Judika enggak. Judika habis dijemur angin-angin kerodong. Kita harus nyari pelan-pelan itu. Nah, itu jemur itu wajib, terus mandi wajib. Mandi ini kalau kita lihat moodnya. Jadi kalau sudah mulai dicoba gitu, kita coba tiap hari mau mandi nggak? Kalau mau mandi nggak apa-apa. Nah, cuma nanti nyatanya kalau mau lomba, coba H-1 atau H-2 dimandikan. Nanti kalau enggak H-1 mandi atau pas hari yang mandi, kita lihat di lapangannya itu seperti apa, kan kelihatan. Oh dia lebih bagus mana tampilnya. Nah, mandi itu utama. Gitu loh. Nah terus kalau fooding ya foto jangkrik, kita mainnya foto jangkrik, ulat-ulat hongkong aja seperti itulah. Porsinya bagaimana ya itu tergantung burungnya. Jadi dari nanti gini, rata-rata dari trotol kan pola perawatannya sama foodingnya. Nanti pastol kita coba sama. Jadi kadang itu kita sederhana aja. Jadi pastol-pastol yang banyak moncer di teman-teman itu paling H-1 dikerodong, yang biasa jangkrik 55, siangnya tambah 5.
Itu aja, nanti hari-harinya coba dimandikan atau nggak dimandikan, dilihat seperti apa bagusnya. Nah, terus kalau nyoba bulung yang pastol-pastol itu ya kita di pinggir-pinggir aja lah, jangan kita kalau mati gandangannya jangan tengah, di pinggir supaya ya latihan mental. Kalau saya sih nggak langsung tak lombakan biasanya tak ajak ke lapangan biar bunyi-bunyi kacor ya kita tarik ya gitu lebih aman supaya apa mentalnya bagus gitu loh, nggak kalah mental. Kalau langsung digabrak-gabrak itu biasanya kalah mental. Kalau bilang lowo sampai nabrak-nabrak itu kan nanti benerinnya mental susah gitu loh. Nah, kalau masalah di lombanya ya paling kasih jangkrik sama, balikin kelima, kasih kroto paling kalau bokong 3 sampai 5. Mungkin dilepas perangkap dulu atau kalau di nyoba burung pastol biasanya saya itu nggak jauh lapangan, deket lapangan, kita nyampe lapangan biarkan tenang dulu 15 menit, dikerodong tenang, cari tempat yang adem, itu syukur-syukur di bawah pohon adem. Setelah itu dibuka biar bunyi-bunyi ya 15 menit lah, bunyi-bunyi gitu baru dikerodong. Nanti kalau sudah mulai gacor bunyi-bunyi 2 minggu lagi kita coba di lapangan. Jadi memang harus bertahap, ini. Harus sabar dan bertahap lah seperti itu. Jadi ya kita sharingnya seperti itu. Kalau pola rawatan sih nggak ada yang macam-macam gitu. Jadi ada yang teman pakai A sampai Z, mungkin ada yang pakai kelabang, ada yang pakai belalang, itu karena pola rawatan saja. Jadi tidak harus ke sana. Ya juga pernah main cendet tuh tiap hari makannya kelabang. Yang namanya top speed itu makannya kelabang tiap hari. Saya dulu Pak ini nyari kelabang sekian. Nah, tiap hari makannya kelabang. Tapi kalau murai saya belum pernah. Ada pakai kelabang karena itu terlalu, kalau kaget bisa bodol lagi, nggak kuat dia. Itu Pak. Jadi nanti ya boleh ini piala-piala hasil anak-anakan kita nanti boleh di shoot. Teman-teman semua lihat nih. Nah ini pas juara Kediri, ini juara 1-2 kali, cuman ini saya minjem pialanya 1 aja. Terus ini piala raja masuk nomor, piala raja kemarin nih. Ini yang terbaru ya? Ini yang terbaru. Ini masuk nomor 3 sama nomor 4. Juara 3 sama juara 4 di piala raja. Itu kelasnya Sekar Kedaton sama Prameswari. Ini burung namanya Preman. Ini juga di Pak Beni AP, Platinum Premium. Terus yang ini, yang juara 1 ini punyanya Garuda Jaya Junior. Ini BNR. Jadi kita EO, nggak pilih-pilih EO ya. Ini BNR. Terus ini PBI. Ini PBI. Nah ini yang lapis emas nih. Ini yang SMM. Ini juara 2 anniversary yang pertama. Ini yang kalau nggak salah ini yang tiket 22 juta itu yang ini atau yang ini ya, saya lupa juga nih. Nah ini, terus ini yang SMM juga. Nah ini yang piala Kota Udang. Nah ini malah. Nih jadi, ya ini hasil breeding kita. Jadi hasil breeding kita yang sudah konser di kelas, ini kelasnya nasional ya. Kalau kelas bukan pere-pere ngaduk ya. Kalau kelas regionalan sih banyak, nggak muat ini mejanya. Mungkin ini juga nggak muat nih. Itu teman-teman gitu. Ada lagi Pak Aan? Oke, saya rasa cukup Pak Di. Nanti kalau kita ulas semua ini, wah waktunya nggak cukup. Nggak cukup ya? Ya nggak cukup. Jadi biar pemirsa juga penasaran. Betul. Jadi kita hari ini membicarakan burung prestasi sama perawatan saja. Betul. Nanti next kita shoot ya, kandang. Karena mungkin kalau belajar breeding bisa nanti Pak Di. Belajar ya. Nah, ini teman-teman Pak Di tadi kan bicara bagaimana untuk memilih ya indukan yang bisa menentukan juara ya. Nanti ya terus ikuti channel kami ya. Nanti akan kita kupas tuntas dengan Pak Di pakar burung murah. Demikian teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya Mr. G Kebun PF. Salam konservasi berkah dalam. Salam hijau mulia. Jos.